pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Eva Maria Sianturi. Saya adalah guru di Sekolah Dasar Swasta Kristen Calvin Kemayoran di Jakarta Pusat. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021. Adapun materi yang saya akan bawa ialah tema yang kedua, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema kedua, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran pertama untuk kelas 5. Muatan pelajaran yang akan saya sajikan ialah bahasa Indonesia dan IPA. Berikut adalah video kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran yang kedepannya akan saya lakukan. Terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak. Halo Bu, yang Bu Ya. Ya, hari ini semuanya sudah lebih ceria. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu mau cek dulu nih, apakah semua siswa sudah hadir? Nadine masih belum ada di depan layar. Ini, ya, oke, Nadine sudah ada. Semuanya tadi Ibu sudah cek, ada satu yang belum hadir, yaitu Alvina. Dan Eden internetnya masih kurang baik ya. Ya nanti kalau dicoba saja, kalau misalnya memungkinkan, kameranya nyala. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa sesuai urutan, maka silakan kepada Emi untuk membuka di dalam doa. dalam doa. Tuhan Yesus, berkati untuk hari ini, kita akan memulai pelajaran. Tuhan berkati untuk murid-murid agar memahami pelajaran, dan berkati untuk Bu Eva agar bisa mengajar murid-muridnya dengan benar, dan berkati untuk internet agar lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih, Emi. Ya, kita akan menyanyikan dahulu lagu kebangsaan kita. Ya, sekarang kan bulan Agustus nih. Identik sekali dengan apa baru saja kita rayakan kemarin? 17 Agustus. Ya, dengan kemerdekaan. Maka kita akan menyanyikan lagu Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Kita sudah masuk ke dalam tema yang kedua, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Setelah selesai subtema yang pertama, sekarang kita masuk ke dalam subtema yang kedua, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa sih yang akan kita capai atau namanya indikator bahwa kamu sudah menuntaskan pembelajaran ini, pembelajaran yang pertama ini. Jadi untuk IPA anak-anak, yang pertama nanti kamu harus sudah bisa menjelaskan faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Kemudian kamu akan menyelidiki faktor penyebab gangguan pernapasan dari masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, kamu akan memprediksi atau memperkirakan penyelesaian suatu masalah yang berhubungan dengan gangguan pernapasan. Lalu selanjutnya kamu juga akan mendesain slide presentasi untuk menjelaskan faktor penyebab gangguan pernapasan dari kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, kamu dikatakan sudah lulus untuk pertemuan ini jika yang pertama kamu sudah bisa menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita akan mempelajari tentang faktor gangguan pernapasan. Yang kedua, kamu akan bisa menemukan informasi pada bacaan. Yang ketiga, kamu akan menyelidiki faktor gangguan pernapasan pada masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, keempat, nanti akan ada presentasi setelah kamu menyelidiki di dalam kelompok. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran kita ada 4 ini yang akan dicapai hari ini. Sebelumnya, untuk mengingat pembelajaran yang kamu sudah lakukan, Ibu mau kamu boleh mencoret ini dengan annotate, yaitu organ-organ pernapasan. Waktu subtema 1 kan kita belajar tentang organ pernapasan. Nah, sekarang Ibu nggak kasih clue-nya nih anak-anak. Wah, Steven udah langsung nih. Hidung.
Ibu nggak kasih clue-nya. Coba temukan. Oke, Shaina. Oh, sama paru-paru ya, kelihatan jelas ya. Ayo, ada lagi yang lain nih. Ayo. Hidung betul, paru-paru betul, faring. Ada apa itu kira-kira itu kejadiannya bagaimana sih? Jadi ada seseorang yang sedang mengendarai sebuah motor atau mobil, terus ada 3 anak baru pulang sekolah, dia mencium bau-bau dari knalpot yang menyebabkan polusi udara. Oke, ya. Ya, kira-kira memang begitu gambarannya. Nah, ini ceritanya. Ibu minta dibacakan oleh Valerie. Boleh, Val? Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersadayu. Oke, baik sekali ya bacanya. Merdu juga, suaranya Valerie merdu. Dan penjedaannya tepat. Oke, iya. Jadi waktu itu mereka ceritanya sedang pulang sekolah, kemudian di jalan mereka terbatuk-batuk. Karena apa? Karena ternyata ada polusi dari kendaraan-kendaraan di sekitarnya. Dan ketika mereka ada di bawah pohon, itu lebih plong rasanya. Nah, coba kamu pikir, kenapa sih si Dayu ini batuk-batuk? Kenapa Dayu batuk-batuk? Silakan. Bisa jadi dia kena asap pabrik. Oh ya, bisa jadi dia kena asap ya, asap polusi. Nah, terus menurut kamu, kenapa waktu mereka ada di bawah pohon rindang, itu rasanya lebih nyaman? Di bawah pohon yang rindang, itu kenapa lebih enak gitu, lebih plong? Karena pohon mengeluarkan oksigen. Oke, good sekali ya. Karena pohon lebih banyak oksigennya. Jadi waktu di bawah pohon, itu rasanya lebih plong sekali ya. Iya. Memang betul anak-anak, bahwa udara yang bersih dan yang tidak tercemar zat berbahaya adalah udara yang paling baik untuk proses pernapasan manusia. Nah, sekarang pertanyaan Ibu adalah, mungkin nggak sih udara yang bersih ini itu kita dapatkan saat ini? Mungkin, tapi susah. Mungkin, tapi susah. Oke. Steven? Mungkin Bu, tapi harus di tempat yang banyak daerah resapan, terus dia banyak pohon, terus kayak misalnya kampung-kampung, desa-desa. Oke, kata Steven, mungkin kalau misalnya dia di daerah yang lebih banyak ya. Ini. Kan tadi katanya udara bersih itu nggak boleh ada partikel yang berbahaya ya. Termasuk di dalamnya adalah bakteri dan virus. Untuk situasi saat ini, mudah nggak ya seseorang mendapatkan udara yang bersih? Jadi tahu nggak ini gambarnya kira-kira mengarah kemana nih, tahu kan? Tahu lah. Iya, betul. Ini mengarah kepada pandemi yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini ya. Jadi saat ini dari data terakhir yang Ibu cari, ya virus corona ini untuk di Indonesia yang sebelah sini itu di Indonesia ada sekitar 3,8 juta kasus. Ya, ada 115.000 kira-kira korbannya sudah meninggal. Sedangkan di dunia sendiri udara yang bersih itu yang nggak ada partikel berbahayanya. Tapi untuk situasi saat ini ketika pandemi menyerang, corona menyerang, itu sulit nggak dapat udara yang bersih, yang betul-betul tidak ada partikel berbahaya. Anak-anak, jadi hari ini kan kita akan mempelajari faktor apa sih yang mengganggu pernapasan manusia. Setelah kita belajar tentang apa itu organ-organnya, sekarang ternyata kita tahu nih, kalau pernapasan manusia itu bisa terganggu. Nah, faktor-faktornya bisa ada yang dari luar, bisa ada yang dari dalam, termasuk corona. Corona itu juga akan menginfeksi organ pernapasan manusia, khususnya di bagian paru-paru, sehingga orangnya itu akan mengalami sesak napas, kemudian akan ya bisa, puji Tuhan kalau dia sembuh, tapi bisa juga menjadi ada pneumonia, kemudian akhirnya meninggal begitu ya, atau mengalami kerusakan paru-paru yang parah. Nah, itu termasuk salah satu faktor yang mengganggu pernapasan manusia, dan ini adalah kasus yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu minta kamu saat ini untuk baca dulu di LKPD kamu ya. Teksnya ini nanti kamu akan baca. Nah, untuk apa baca? Untuk mencari informasi. Jadi setelah ini anak-anak akan mencari informasi mengenai
corona yang merupakan salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Nah, cara kamu untuk mencari informasi ini ya, Ibu akan jelaskan dulu anak-anak. Pertama, kamu harus menemukan informasi itu adalah sekumpulan fakta. Fakta itu berarti adalah hal yang real, yang sungguh-sungguh terjadi dan bukan cuma opini seseorang saja. Nah, untuk bisa mendapatkan fakta ini, maka kamu harus baca teksnya dengan baik dahulu. Kemudian, kira-kira ini ada pertanyaan yang bisa jadi pemandu untuk kamu menemukan informasinya. Misalnya, apa itu menunjukkan pada penjelasan suatu hal atau benda. Siapa itu menunjuk kepada objeknya. Itu tuh siapa sih? Tokoh atau jabatan. Misalnya, kamu akan baca teksnya, kemudian kamu akan membuat pertanyaan di LKPD-nya ya. Ini contohnya Ibu berikan, misalnya, apa penyebab kasus COVID-19? Penyebab kasus COVID, ini jawabannya. Nah, ini kan informasi yang didapatkan dari teks. Begitu juga dengan siapa yang menyatakan. Nah, nanti ada jawabannya di sebelah sini. Ya, ini ada di LKPD kamu, anak-anak. Silakan dikerjakan. Ibu kasih kurang lebih untuk kamu membaca dan mengerjakan ini. Ibu kasih 10 menit ya. Baik anak-anak, sudah 10 menit. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Yang apa dulu nih? Apa? Siapa yang mau menjawab yang apa? Ibu tunjuk saja ya. Valeri ya. Valeri, apa? Silakan. Pertanyaan saya yang buat apa itu organ pernapasan apa yang diserang terlebih dahulu saat terkena COVID-19? Ya. Terus jawabannya paru-paru adalah organ pertama yang diserang. Oke, sudah baik sekali anak-anak. Itu nanti kalian kerjakan di LKPD-nya. Ibu akan koreksi satu persatu pekerjaan kalian. Jangan lupa dikirim. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Sekarang Ibu meminta kamu untuk mengamati. Ini Ibu akan berikan 2 video. 2 video ini adalah video masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, diperhatikan. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Terima kasih. Baik, itu yang pertama ya, kasus yang pertama sama seperti yang tadi yang Ibu jelaskan dan juga yang kamu sudah baca di artikel yang ada di LKPD. Nah, sekarang ini kasus yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, 2 hari terakhir ini kebakaran hutan dan lahan karhutlah terjadi di Riau. Saat ini luas lahan terbakar mencapai 996,40. Ya, anak-anak, ada 2 kasus yang terjadi ya. Yang pertama adalah corona dan yang kedua adalah karhutlah atau kebakaran hutan. Nah, ini dari 2 kasus ini sangat berpotensi untuk menyebabkan gangguan pernapasan. Betul atau tidak? Apakah kedua kasus tersebut dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Silakan dijawab. Benar, Bu. Ya, betul. Benar, Bu. Bisa mengganggu pernapasan. Nah, menurut kamu itu jenis faktor yang mana ya dari 2 kasus tersebut yang mengganggu pernapasan? Faktor dari lingkungan kah atau faktor dari dalam kah? Yang ini tidak usah dijawab terlebih dahulu ya. Ini adalah kan jadi bahan diskusi kamu di dalam kelompok. Jadi anak-anak, setelah ini Ibu akan memasukkan kamu ke dalam breakout room untuk kerja kelompok dalam diskusi. Yang pertama, kamu harus lakukan adalah diskusi untuk menjawab pertanyaan di LKPD yang kasusnya sama seperti yang tadi kalian tonton, yang video itu, yang pertama kebakaran hutan, yang kedua corona. Nah, kemudian masing-masing anak-anak menulis jawabannya di Google Form yang ada di Google Classroom, kemudian di dalam kelompok buat PPT-nya, lalu nanti akan presentasi. Ya, ini kira-kira pertanyaannya yang ada di LKPD. Yang pertama yaitu menurut kalian, faktor apa sih yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan? Yang kedua,
pandemi COVID-19 dan kebakaran hutan adalah masalah yang dapat mengancam kesehatan alat pernapasan dan menjadi penyebab gangguan pernapasan. Selidikilah faktor penyebab gangguan pernapasan dari 2 kasus tersebut. Jadi itu termasuk faktor yang mana? Gangguan pernapasannya. Kemudian yang ketiga, saat ini pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk proses pembelajaran kita. Aktivitas yang biasanya kita lakukan secara langsung itu jadi terbatas, karena mencegah penularan yang nantinya akan menyebabkan manusia mengalami gangguan pernapasan. Menurutmu, bagaimanakah pandemi ini dapat berhenti dan manusia bisa hidup kembali normal tanpa harus dibatasi aktivitas fisiknya? Nah, kamu dapat memprediksi kapan berhenti ini dari pandemi yang juga dulu pernah melanda dunia. Kamu boleh coba cari informasi yang lain. Ya, jadi 3 pertanyaan ini yang akan kamu diskusikan di dalam kelompok, kemudian kamu buat PPT-nya. Oke? Prediksi faktor gangguan pernapasan dalam masalah sehari-hari nih. Ya, ini nanti masing-masing jawab, tapi juga kamu buat presentasinya. Jadi, yang pertanyaan pertama, menurut kalian faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan? Dari yang tadi Ibu Eva udah bahas, menurut aku kayak polusi atau asap dari kebakaran. Oke, sebentar ya, Val ya. Coba boleh stop share dulu nggak? Ibu mau kasih tahu kamu, kan ada bahannya juga sebenarnya. Oke, itu di ini kamu itu ada, di LKPD kamu itu ada bahannya. Nih, itu ada di awal sekali bahan yang kamu bisa baca mengenai ini. Nih, ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan yang namanya gangguan pernapasan nih. Ada faktor fisik itu apa aja, kamu bisa baca nih. Fisik, nah ini ada faktor penyakit, ada juga faktor lingkungan. Jadi nanti waktu kamu ya jawab itu bisa bersumber pada LKPD kamu juga, gitu. Oke. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Bisa Ya, apakah udah selesai nih kelompoknya? Belum, tinggal nomor 3. Belum. Nomor 3. Berarti 5 menit lagi oke ya? Oke, Bu. Dan jangan Sepertinya. lupa juga di dalam kelompoknya. Jadi, Oke. siapa yang presentasi apa begitu? Aku yang share screen. Ya, Oh ya sudah. Aku nomor 3 saja karena aku jawab. Nanti kalian nggak ngerti lagi ya. Aku nggak ngapa-ngapain. Ya, siapa nomor 1, siapa nomor 2? Siapa Aku nomor pembuka, siapa 2. penutup? Nah, penutup aja sekalian. Aku nomor 2 sama pembuka kayaknya. oke, semua sudah ada di dalam main room. Anak-anak, bagaimana tadi diskusi kelompoknya? Sudah Bagus. berhasil? Sudah berhasil. Sudah selesai? Sudah. Oke, nah sekarang kamu akan presentasi, dan kelompok yang presentasi adalah dua-duanya ya. Jadi Ibu minta untuk presentasikan. Yang pertama akan maju ialah kelompok dari Nadine dulu. Silakan kepada Nadine untuk bisa presentasi. Ayo semuanya videonya dibuka. Silakan share screen. Selamat siang Ibu Eva dan teman-teman. Sekarang kelompok saya akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh guru. Kelompok ini terdiri dari Amy, Mikael, Shayna, Valerie, dan Zoe. Faktor pertama, faktor fisik, adanya kelainan pada organ pernapasan. Contoh, saat lahir, organ pernapasan belum sempurna dan akhirnya memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor kedua, faktor penyakit. Penyakit yang dapat menyebabkan gangguan kepada pernapasan. Contoh, influenza, asma, kanker paru-paru, dan lain-lain. Faktor ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan kotor seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara yang kita hirup. Udara tercemar menipiskan oksigen yang ada di udara. Oleh sebab itu, kita jadi susah bernapas.
Pertanyaan nomor 2. Pandemi COVID-19 dan kebakaran hutan adalah masalah yang dapat mengancam kesehatan alat pernapasan dan menjadi penyebab gangguan pernapasan. Selidikilah faktor penyebab gangguan pernapasan dari 2 kasus tersebut. Jawabannya yang faktor penyakit, COVID-19 menyerang paru-paru kita dan itu menyebabkan gangguan pernapasan. Yang faktor lingkungan, jawabannya kebakaran hutan menyebabkan polusi kepada udara dan akhirnya pada saat kita menghirup dan bernapas, paru-paru kita jadi terpenuhi asap dan kita akan susah bernapas. Nomor 3, menurutmu bagaimana pandemi ini dapat berhenti dan manusia bisa kembali hidup normal tanpa dibatasi aktivitas fisiknya? Pertama, dengan cara mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah. Kedua, mengikuti 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu adalah jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, good. Oke. Ya, kita lanjutkan. Tadi Ibu sudah dengar dari kelompok kalian, kelompok 1 dan kelompok 2. Kira-kira semuanya mirip ya jawabannya. Tapi ternyata yang di pertanyaan nomor 3 belum ada yang berani memastikan nih, belum ada nih. Kapan COVID-19 akan berhenti? Nggak ada yang berani bilang, tahun depan Bu, 2 tahun lagi Bu. Gitu, nggak ada yang semuanya sampaikan ya COVID berhenti kalau kita semua taat protokol kesehatan. Ya mirip-mirip ya jawabannya. Ya, jadi sekarang anak-anak yang tadi jawaban yang pertama, ya jadi faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi gangguan pernapasan pada manusia? Ini kamu tadi sudah cari tahu dan jawabannya sudah tepat. Ya faktor fisik yang pertama, fisik itu misalnya ada pengaruh kelainan bawaan sejak lahir, misalnya dia lahirnya prematur sehingga jantung dan paru-parunya itu belum sempurna sehingga dia perlu bantuan dan dia mengalami gangguan organ pernapasan. Kedua, ada yang namanya faktor penyakit. Itu karena disebabkan oleh misalnya bakteri, virus, atau mikroorganisme yang lainnya sehingga dia bisa mempunyai penyakit. Misalnya ya flu, COVID-19 ya termasuk itu bronkitis, pneumonia, asma. Nah, ini akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya penyakit-penyakit ini. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Jadi memang lingkungan itu menyediakan, tumbuhan menyediakan udara yang bersih, tapi bisa juga faktor lingkungan tersebut rusak. Misalnya yang tadi ya, bisa jadi udaranya itu tidak jadi bersih, karena apa? Karena ada kebakaran hutan, asap-asapnya itu ada membawa partikel berbahaya. Begitu juga dengan COVID-19 yang walaupun nggak kelihatan, ternyata ada dan bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Jadi, anak-anak, untuk yang pertama betul, yang kedua juga jawaban kalian sudah baik. Untuk karhutlah, kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan oleh faktor lingkungan. Dan kemudian untuk COVID, faktor penyakit. Dan juga bisa faktor lingkungan juga ya, karena lingkungan mempengaruhi partikel udaranya. Sedangkan yang ketiga, kapan sih pandemi ini kira-kira akan berhenti? Nggak ada yang mau nebak nih, 5 tahun lagi Bu, 10 tahun lagi. Kayaknya kita masih sekolah di rumah sampai 2 tahun lagi nih Bu. Wah, mau nggak kalian 2 tahun lagi sekolah di rumah PJJ terus? Enggak. Atau ada yang yakin nggak semester depan kita bakal masuk nih Bu? Yakin? Semester depan masuk? Enggak. Berdasarkan pimpinan Tuhan, Bu. Nggak juga, nggak ada yang memprediksikan ya. No. Jadi anak-anak, mungkin kita bisa belajar dari yang sebelumnya ya, pandemi sebelumnya. Jadi ini bukan kali pertama bumi kita itu mengalami yang namanya pandemi. Ini udah ya cukup beberapa kali yang mengalami pandemi. Waktu awal-awal pandemi itu tidak diketahui karena mereka belum kenal yang namanya vaksin. Ibu pernah jelaskan ya, vaksin itu kan sebenarnya adalah virus itu sendiri atau bakteri itu sendiri, tapi sudah dilumpuhkan. Lalu dimasukkan ke dalam tubuh supaya tubuh mengenali virusnya itu bagaimana, lalu tubuh bisa mengeluarkan antibodi yang sesuai. Jadi ketika virusnya beneran udah masuk ke dalam tubuh,
maka tubuh akan secara otomatis keluarkan antibodi dan dia tahu. Jadi penyakit itu tidak berbahaya lagi, begitu. Jadi kalau dulu belum ada, jadi memang kematiannya itu banyak sekali sampai jutaan ya, sampai jutaan yang mati, baru akhirnya nanti tercipta sebuah masyarakat yang udah lebih kebal terhadap bakteri atau virus tersebut. Nah, dulu waktu masih belum ada vaksin. Nah, kemudian adalah vaksin, ditemukanlah vaksin waktu itu ya. Vaksin itu sangat membantu tubuh mengenali penyakit dan memberikan antibodi. Jadi kapan kira-kira ini akan berhenti? Ya, jawabannya sama, sampai seluruh masyarakat, sampai tercipta sebuah masyarakat yang kebal, tanda petik ya, kebal terhadap penyakit ini. Akhirnya daya tahan tubuh itu sudah tercipta. Dalam bahasa ilmiahnya itu dikenal dengan bahasa herd immunity. Jadi masyarakat yang sudah kebal terhadap penyakit. Kebalnya bisa karena satu, sudah divaksin. Ya, karena semua masyarakat sudah divaksin. Dua, mungkin sudah ada yang kena, terus akhirnya tubuhnya sudah kasih antibodi, sehingga akhirnya bisa jadi kuat lagi. Begitu. Jadi kapan ini berhentinya ya Bu, pandemi ini? Sampai tercipta sebuah masyarakat yang sudah lebih kebal terhadap penyakit itu. Bisa kebal karena vaksin ataupun kebal karena sudah ada antibodi di dalam tubuhnya. Begitu. Jadi kapan Bu, 2 tahun lagi? 5 tahun lagi? Kita harapnya secepatnya ya. Makanya pemerintah memang sedang menggalakkan sekali yang namanya program vaksin. Kenapa? Supaya mempercepat terciptanya masyarakat yang kebal atau herd immunity. Kalau herd immunity sudah terbentuk, maka pandemi ini lebih bisa turun lagi jumlah penderitanya. Ya, sehingga kamu nggak usah perlu lama-lama di rumah lagi, bisa ketemu langsung. Oke, anak-anak, kesimpulan apa ya yang kamu dapat dari hari ini, pembelajaran kita hari ini? Apa aja sih? Untuk mengetahui bagaimana proses COVID-19 itu bekerja. Terus yang kedua, bagaimana imun tubuh itu harus diperkuat dengan cara apa. Lalu Ngelek ya. Bergantung kepada Tuhan. Ya, betul sekali jawaban yang disampaikan oleh Steven. Ya, jadi memang hari ini kamu satu belajar tentang gangguan pernapasan, faktornya yang mempengaruhi. Kedua, bagaimana kamu mencari informasi. Nah, sekarang anak-anak kalian akan mengevaluasi pemahaman kalian dengan mengerjakan Google Form. Ya, jadi Ibu akan Ibu akan minta kamu mengerjakan Google Form. Ini ada di sini. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih 10 menit ya untuk mengerjakan. Oke, sudah 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, good ya. Sudah selesai Ibu tadi udah cek. Sudah masuk jawabannya. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah kalian cukup mengerti materi yang disampaikan? Mengerti. Mengerti. Kemudian, bagaimana kerja kelompoknya? Seru. Keren. Seru. Gara-gara semuanya anotak. Iya Bu, gara-gara semuanya tertib Bu, bukan ngalah-ngalah gitu Bu. Karena semuanya tertib, kerjain bagiannya masing-masing ya. Oke. Baik, oke. Besok kita akan belajar tentang penyakitnya. Jadi tadi kan Ibu ada jelasin emfisema itu apa, pneumonia itu apa. Nah, besok kita akan belajar. Kemudian juga besok masih belajar tentang daftar pertanyaan dan juga ada properti di dalam tari-tarian. Ya. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa tadi kita barusan belajar tentang COVID-19, tentang gangguan pernapasan. Nah, Ibu tidak bosan mengingatkan kalian untuk melakukan protokol kesehatan jika harus keluar rumah. Tapi kalau tidak harus, maka ya di rumah saja. Kita sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, Daniel. Baik, sekarang kita akan tutup. Minta Daniel ya yang tutup dalam. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Ibu Alfa bisa mengajar. Berkatilah supaya
teman-teman bisa mengerti apa yang diajarkan Ibu Eva tadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Daniel.